terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 1441 Hijriah oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelum waktu kami serahkan kepada Bapak Menteri, marilah kita buka acara konferensi pers ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Agama untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji. Silakan Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dirjen PHU Kementerian Agama, dan teman-teman jurnalis. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya menyampaikan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah pandemi COVID-19, kita tetap dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Teman-teman jurnalis semua, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 yang sejak awal Maret juga melanda Indonesia, telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan sosial keagamaan di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama lalu membentuk Pusat Krisis Haji 2020 melalui keputusan Menteri Agama nomor 392 tahun 2020 yang diberi mandat untuk merancang, menyusun, dan mengkoordinasikan mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini. Tim ini telah menyusun dokumen lengkap skenario mitigasi penyelenggaraan ibadah haji yang disusun mengikuti perkembangan dan dinamika COVID-19, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia, hingga April 3 skema penyelenggaraan ibadah haji disiapkan. Pertama, haji diselenggarakan secara normal sesuai kuota. Kedua, haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota. Dan ketiga, penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan. Bersamaan itu, sejumlah layanan haji di dalam negeri tetap dilaksanakan, seperti manasik haji secara daring dan pelunasan BP dengan menerapkan protokol penanganan COVID-19. Untuk layanan haji di luar negeri, kontrak layanan akomodasi, transportasi, dan catering juga dipersiapkan. Hanya saja belum dilakukan pembayaran uang muka sesuai pertimbangan keamanan dan juga atas permintaan dari pihak Arab Saudi. Memasuki bulan Mei, karena waktu semakin mepet, tim fokus mematangkan dua opsi saja, yakni penyelenggaraan haji dengan pembatasan ya lebih kurang 50% dan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Sebab tanggal 26 Juni telah disepakati sebagai terjadwal sebagai pemberangkatan awal jemaah haji Indonesia tahun 1941 Hijriah 2020 Masehi. Dari situ kami menghitung mundur tentang kecukupan waktu pemberangkatan jemaah dengan segala proses dan konsekuensinya. Skema pengurangan jemaah diambil karena harus ada ruang yang cukup untuk pembatasan fisik atau physical distancing jemaah, baik di asrama haji, di dalam pesawat, di pemondokan, maupun di area-area ritual haji, khususnya di Al-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam skenario ini, rentang waktu berhaji pasti akan lebih lama dari biasanya. Sebab ada tambahan masa karantina 14 hari sebelum keberangkatan, 14 hari setelah tiba di Arab Saudi, dan 14 hari setelah tiba kembali di tanah air Indonesia. Protokol kesehatan juga mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki sertifikat bebas COVID-19 dari pihak yang berwenang. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga menjalin komunikasi dengan pemerintah Kerajaan Saudi melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia perihal permohonan informasi penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi ini. Kementerian Agama juga telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi
tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa pelanggaran ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan, di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Kita tahu Saudi Arabia pernah menutup ibadah haji pada tahun 1814 karena wabah tahun, 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis. Indonesia juga pernah menutup karena pertimbangan masalah agresi Belanda tahun 1946, 47, dan 48. Menteri Agama Fathur Rahman Kafrawi mengeluarkan maklumat Kementerian Agama nomor 4 1947 tentang penghentian ibadah haji di masa perang itu. Kementerian Agama juga telah melakukan konsultasi kepada otoritas keagamaan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji di masa pandemi. Setelah itu, tentu Kementerian Agama juga sudah melakukan komunikasi dengan mitra kami, Komisi 8 di DPR, tentang perkembangan situasi ini, baik melalui komunikasi formal rapat kerja maupun komunikasi informal secara langsung. Kami juga masih akan menggelar rapat kerja dengan Komisi 8 setelah acara pagi ini. Berbagai situasi ini menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan kepastian pelanggaran haji tahun 2020. Pada pagi ini, pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Saya ulangi, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pelanggaran ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di Arab Saudi. Sungguh ini sebuah keputusan yang cukup pahit dan sulit. Di satu sisi kita bersama telah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan pelanggaran haji tahun ini sebagai perwujudan tugas pembinaan dan pelayanan. Tapi di sisi lain kita juga memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi jemaah dan petugas haji. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin keselamatan warganya. Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan kami di masa pandemi ini. Selain itu, juga risiko ibadah yang sangat mungkin terganggu jika haji diselenggarakan dalam situasi masih bertambahnya kasus positif COVID-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia. Keputusan yang pahit ini kita yakini paling tepat dan paling maslahat bagi jemaah dan petugas kita semua. Keputusan pembatalan keberangkatan haji ini sudah melalui kajian yang sangat mendalam karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama mengajarkan menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ini. Pembatalan keberangkatan jemaah haji ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Maksudnya pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau undangan
atau furada yang bersifat visa khusus yang diterbitkan oleh Arab Saudi. Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh warga negara Indonesia. Teman-teman jurnalis semua, seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan tersebut, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan haji atau BP tahun ini akan menjadi jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi mendatang. Setoran pelunasan BP yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi mendatang. Ini saya garis bawahi, pemanfaatan diberikan kepada perorangan. Kenapa? Karena nilai pelunasan BP itu tidak sama. Yang paling rendah adalah sekitar 6 jutaan, yaitu untuk jemaah yang di Aceh dengan uang mukanya 25 juta, sedangkan yang paling tinggi sekitar 16 juta untuk yang pemberangkatan dari Makassar. Jadi antara 6 juta sampai 16 juta. Jadi variasinya cukup banyak, oleh sebab itu saya garis bawahi, nilai manfaatnya itu diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah pelunasan BP yang dia bayarkan. Namun juga setoran pelunasan BP itu juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan kalau memang dia butuhkan. Silakan bisa diatur dan kami akan mendukung itu semua dengan sebaik-baiknya. Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, petugas haji daerah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. BP yang telah dibayarkan juga akan dikembalikan. Gubernur dapat mengusulkan kembali nama petugas haji daerah pada haji tahun depan. Jadi saya ulangi, untuk haji daerah dinyatakan batal, lunasan BP-nya dikembalikan, gubernur dapat mengusulkan kembali nama petugas haji daerah untuk tahun depan. Hal yang sama berlaku bagi pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh pada penyelenggaraan tahun haji ini. Statusnya dinyatakan batal seiring dengan terbitnya KMA ini. BP yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing lain atau sama pada penyelenggaraan haji mendatang. Jadi ulangi, KBPHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang. Semua paspor jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah ini atau 2020 Masehi akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Semua hal teknis terkait konsekuensi dari keputusan ini sudah dipersiapkan secara detail. Nanti saya persilakan teman-teman jurnalis berkomunikasi dengan Dirjen PHU atau dengan juru bicara Kementerian Agama untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih teknis. Akhirnya kami menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi COVID-19 tahun ini, sehingga tertunda keberangkatan hajinya. Ini semua tentu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat beragama, kita yakin bahwa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Di hadapannya demikian pula apa yang tidak kita inginkan bisa jadi itulah yang terbaik buat hambanya kita semua ini. Mari kita menerima keadaan ini dengan ikhlas. Saya berdoa agar ujian COVID-19 ini segera usai. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri atas penyampaian keputusan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang tadi sudah disampaikan secara detail bahwa tahun 2020 Masehi atau 1441 Hijriah ini pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020.